score lifts the trophy that proclaims to the world, Sunderland are back. Terakhir kali penggemar sepak bola Inggris melihat Sunderland bermain di kasta tertinggi adalah 2017 dan sejak saat itu Stadium of Light berubah jadi tempat gelap. Bukan karena mati lampu, bukan pula karena kabut tebal yang menggulung pantai timur Inggris, tapi karena harapan di kota itu seperti dikubur hidup-hidup. Klub berjuluk The Black Cats yang pernah menjadi bagian dari sejarah panjang sepak bola Inggris itu kemudian harus mengalami banyak gejolak dan drama dalam proses mereka untuk bisa kembali ke Liga Primer. Lalu bagaimana kisah The Black Cats hingga akhirnya bisa kembali lagi ke kasta tertinggi? Setelah kejatuhan mereka 8 tahun yang lalu, Sunderland tidak hanya mengalami tekanan dari para penggemar tetapi juga mulai runtuh dari dalam. Salah urus, krisis finansial, hingga pergantian pelatih dan pemain yang tak jelas arah. Jika ada orang yang harus disalahkan, maka orang itu adalah Elie Short, seorang pengusaha asal Amerika Serikat yang memimpin tim asal Timur Laut Inggris tersebut dari tahun 2008 sampai 2018. Sejak mengambil alih klub, Elie melakukan banyak sekali penyelewengan dana transfer pemain, misalnya melepas Kenny Wayne-Jones dan Jordan Henderson di saat masa awal-awal kepemimpinannya untuk keuntungan pribadi. Hal tersebut jelas berpengaruh terhadap performa dan keutuhan di dalam Sunderland. Tidak ada pemain yang bertahan lama. Pola yang sama juga terjadi di musim-musim berikutnya, seperti melepas Stefan Sessegnon dan Simon Mignolet. Di saat terpuruk dan tenggelam ke Championship, Elie baru mengakui kesalahannya soal manajemen keuangan Sunderland yang tidak becus. Seperti yang dikutip dari Shield Gazette, Elie mengakui bahwa ia telah melakukan banyak kesalahan selama kepemimpinannya dan lebih parahnya lagi pada musim 2017-2018. Mereka sempat menghentikan aktivitas transfer karena masalah keuangan. Padahal kala itu mereka sudah tidak diperkuat Jordan Pickford yang dilepas ke Everton dan Sebastian Larsson yang sempat jadi pemain utama klub selama 5 tahun terakhir. Walhasil, musim 2017-2018 mereka hanya diisi oleh pemain seadanya dan harus terdegradasi ke League One. Sorotan keterpurukan Sunderland yang tak cuma kalah di lapangan tapi juga kalah di semua lini membuat Netflix merilis film dokumenter Sunderland Till I Die pada 2018. Film yang mengisahkan perjuangan Sunderland dan para penggemarnya yang setia meski tengah berada di era kegelapan klub. Bila melihat perjalanan Sunderland pasca terdegradasi, keruntuhan mereka terasa begitu cepat. Dari Liga Primer kemudian ke Championship dan tak lama setelah itu mereka harus menerima fakta bahwa mereka turun ke kasta ketiga di kompetisi Inggris. Miris, tapi begitulah kenyataan. Pada 2018, pengusaha bernama Stuart Donald masuk menggantikan Elie, pengusaha asal Inggris yang sudah lama berkecimpung di dunia sepak bola. Kala itu Donald harus menghadapi situasi kesulitan keuangan, termasuk masalah upah pemain dan hilangnya sponsor. Bisa dikatakan kehadiran Donald kala itu dianggap oleh penggemar sebagai penyelamat klub agar keuangan stabil dan bisa kembali bermain di kasta tertinggi. Tapi kenyataan tidak pernah semanis itu. Pada musim 2018-2019 saja contohnya, Donald membuat Sunderland lebih banyak menggunakan pemain akademi minim pengalaman, mengandalkan pemain pinjaman dan pemain bebas transfer ketimbang membeli banyak pemain baru. Padahal, kala itu ada harapan dari penggemar agar Sunderland bisa kembali lagi ke Championship dengan strategi transfer yang cerdas. Dalam perjalanannya, era kepemimpinan Donald nyatanya lebih banyak menimbulkan kontroversi, termasuk pemilihan pelatih dan strategi transfer yang membingungkan.
Bahkan, penggemar merasa jabatannya sebagai pemilik mayoritas klub merupakan masa terburuk bagi penggemar Sunderland. Tercatat selama masa kepemimpinan Donald, Sunderland sudah 3 kali memiliki kesempatan untuk keluar dari League One dan 3 kali itu pula mereka gagal. Para penggemar Sunderland baru melihat secercah harapan untuk kembali ke kasta tertinggi yakni Liga Primer, manakala Kyril Louis-Dreyfus dan Juan Sartori mengambil alih klub di 2021. Dan benar saja, pada musim pertama di bawah kepemilikan Louis-Dreyfus, para penggemar The Black Cats menyaksikan klub kesayangan mereka promosi ke Championship setelah 3 upaya sebelumnya berakhir dengan kegagalan. Meski begitu, sebagai pemilik baru jelas tidak mudah merubah wajah klub yang sudah lama usang. Bermain di Championship dengan pertandingan yang padat, skuad yang belum padu serta gonta-ganti pelatih membuat Louis-Dreyfus dan Juan Sartori sempat mengalami tekanan dari para fans. Pada musim 2023-2024 bisa dibilang yang paling suram sejak degradasi Championship sebelumnya pada tahun 2018, di mana mereka finish posisi ke-16 di akhir musim. Tapi kala itu Sunderland sudah berada di jalur yang benar, mereka mulai mendatangkan pemain muda menjanjikan seperti Jobe Bellingham dan Timothy Pembele. Mereka mulai mengandalkan pemain muda sebagai poros utama. Manajemen Sunderland mulai menyadari bahwa kekurangan mereka tidak terletak pada skuad muda yang tidak padu, tetapi pada pelatih yang tidak bisa menyatukan tim dan mereka belajar dari musim sebelumnya. Pada musim 2024-2025, mereka menunjuk pelatih kepala asal Prancis, Régis Lebris, yang sebenarnya penunjukan Lebris banyak menimbulkan pertanyaan karena kala itu Lebris baru saja membuat lorong terdegradasi dari Ligue 1. Seperti dikutip dari BBC, para penggemar Sunderland kecewa dengan keputusan klub karena menunjuk pelatih yang tidak kompeten. Tapi rupanya Lebris adalah sosok yang mereka butuhkan. Pria Prancis itu dikenal membangun tim dengan basis kolektivitas, kerja keras, percaya pada pemain muda, dan lebih penting lagi, ia merasa penggemar adalah elemen utama. Seperti dikutip dari Sky Sports, Lebris mengatakan bahwa Sunderland adalah klub besar bukan hanya karena sejarahnya, tetapi juga karena hubungan mendalam yang dimiliki dengan penggemar. Bukti bahwa ia memiliki ikatan kuat dengan penggemar Sunderland adalah bagaimana fans The Black Cats memberikan komentar positif di internet atau media sosial, seperti dilansir dari Roker Report atau wawancaranya ketika menjawab pertanyaan dari penggemar. Caranya menyatukan pemain dan fans lah yang kemudian membawa dampak yang sangat besar untuk Sunderland. Alhasil mereka mengawali musim 2024-2025 dengan sangat baik dengan 4 kemenangan berturut-turut di Championship. Mengandalkan nama-nama muda seperti Anthony Patterson yang merupakan jebolan akademi, Jobe Bellingham di lini tengah dan Enzo Levy di lini depan, membuat anak asuh Lebris mengakhiri musim reguler di peringkat keempat dengan 76 poin. Meski sempat kehilangan momentum setelah 5 kekalahan beruntun menjelang akhir musim, namun semangat juang luar biasa dan kemampuan bangkit di fase playoff. Menghadapi Sheffield United di laga playoff, harapan semua penggemar yang telah lama menunggu hadir di sana. Meski sempat tertinggal lebih dahulu, mereka mampu menang dengan dramatis berkat tendangan jarak jauh Tom Watson di masa injury time. Ketika peluit akhir berbunyi, pelukan, tangis, tawa, semuanya membaur. Sunderland tak hanya menang, mereka kembali. Tidak, lebih tepatnya pulang ke Premier League, ke tempat yang 8 tahun lalu mereka tinggalkan. Kebangkitan Sunderland bukan dongeng instan. Mereka datang kembali ke Liga Primer dengan penuh perjuangan dan drama. Kini, dunia kembali menoleh ke Sunderland. Mereka adalah pengingat bahwa dalam sepak bola, yang penting bukan cuma kekuatan finansial, tapi ketekunan, kesabaran, dan cinta yang tak pernah putus.